Senin sampai Minggu, jualan lagi. Semangat pagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales, tempat kita berbagi informasi dan berdiskusi mengenai sales and distribution. Intinya adalah Senin sampai Minggu, kita jualan lagi. Oke, teman-teman sekalian, para pejuang lapangan. Ini tahun 2026 masuk ke bulan Februari. Ini hujan, ya, hujan, mulai masuk musim hujan. Kemudian terjadi banjir di mana-mana. Ya, ini ramai sekali di media sosial. Kita bicara banjir bahkan di beberapa tetangga kita di beberapa daerah lain sampai terjadi bencana, longsor dan lain. Ya, teman-teman, jangan lupa kita berdoa buat mereka. Kita turut berbela sungkawa buat mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, sekarang kita bicara tentang para pejuang lapangan, para salesman di lapangan. Kalau hujan, pasti bermasalah. Itu yang paling kena dampaknya adalah jumlah call atau jumlah kunjungan yang harusnya bisa terpenuhi, tapi karena hujan, banjir, macet, akhirnya tidak terpenuhi. Ini akan jadi suatu masalah buat teman-teman. Ya, karena saya yakin bahwa namanya kalau kita mau menghasilkan penjualan yang terbaik, otomatis dimulai dengan memenuhi kunjungannya dulu, call-nya dulu. Baru kita bicara tentang efektif call-nya. Ya, baru kita bicara adalah yang tadi sell to more store, baru kemudian sell more to store. Tapi ini bagaimana kita bisa sell to more store, bisa sell more to store? Karena kenapa? Kita memenuhi dari call-nya, kunjungannya tidak bisa terpenuhi. Karena kenapa? Ya karena hujan, macet, dan lain-lain. Ya, jadi sebagai para pejuang lapangan, teman-teman semua, kita harus mencermati ini. Ya, kita juga nggak boleh terlena. Ya, dan jangan dijadikan alasan buat teman-teman. Kenapa kamu nggak jalan? Hujan, Pak. Kenapa kamu nggak memenuhi call? Macet, Pak. Banjir, Pak. Karena kenapa? Kalau kita selalu mencari alasan, makanya kita, orang-orang sales ini, mempunyai 1001 alasan. Ya, kalau kalian mau berhasil menjadi seorang salesman yang tangguh, yang efektif dan efisien, otomatis jangan mencari alasan tersebut, tetapi kita mencari solusinya seperti apa. Oke, kita bicara tentang solusinya. Yang pertama, di zaman sekarang ini, ya, ini teknologi sudah luar biasa ya. Kalau dulu saya ingat sekali ketika saya jadi salesman, bahkan ketika saya jadi seorang supervisor penjualan, itu namanya handphone itu jadi barang langka, itu menjadi suatu kebanggaan. Bahkan sempat ya, mungkin teman-teman yang zaman dulu itu handphone itu dikalungin, ya, karena menjadi suatu kebanggaan. Kalau sekarang saya nggak pernah melihat lagi nih ada seorang salesman mengkalungkan handphonenya tadi. Karena kenapa? Handphone sudah bukan menjadi suatu barang yang istimewa atau jadi barang yang premium, tapi sudah menjadi suatu alat tools dan untuk memenuhi dari kebutuhan kita itu. Ya, yang pertama kita bicara, kita harus memanfaatkan teknologi tadi. Yaitu apa? Kita sudah merancang. Ingat, ketika kita mau melakukan penjualan, otomatis kita sudah harus melakukan namanya preparation. Ingat, tahapan penjualan, basic call prosedurnya, jangan lupa. Selalu dimulai dengan apa? Dengan persiapan. Ya, preparation. Kalian harus mengevaluasi terlebih dahulu jadwal kunjungan pada hari itu. Langsung menerawang melihat dari alamatnya mana yang kira-kira akan terkena banjir, akan terhambat macet, atau ada kemungkinan ya kalian tidak bisa tempuh sampai ke customer tadi. Nah, baru kemudian kalian bisa membuat suatu planning atau rencana untuk bagaimana mengunjunginya. Karena dalam kunjungan itu ada namanya hot call, ada namanya cold call. Ya, kita gunakan itu. Zaman sekarang WhatsApp free, bebas, kita bisa gunakan. Telepon by WhatsApp bisa. Nah, kalau kita mau menggunakan teknologi itu, balik lagi ke teman-teman. Yaitu data dari customer tadi udah harus lengkap. Ya, karena saya sering kali ketemu dengan seorang salesman, dia tidak mencoba membangun komunikasi atau keterikatan moral dengan para pelanggannya. Ya, kalau di modul-modul sebelumnya kan saya katakan bahwa dengan customer tadi, bahkan kalau kalian harus diisi, yaitu apa? Kapan dia ulang tahun? Ya, kapan dia ulang tahun? Anaknya masuk sekolah kapan? Anaknya berapa?
Ya, selingkuhannya mana? Sorry. Kita nggak bicara selingkuhannya. Istrinya, kesukaannya apa? Karena itu jadi bahan kita ketika kita ketemu dengan customer kita itu. Ya, teman-teman. Jadi, sangat naif sekali kalau seorang salesman bahkan tidak menyimpan nomor telepon atau nomor kontak dari customernya. Nah, kalau kita sudah menyimpan, kita mempunyai data telepon tadi, maka kita bisa melakukan cold call. Ya, gunakan teknik telemarketingnya. Yaitu apa? Kadangkala ada orang yang tidak suka langsung ditelepon, mungkin WhatsApp dulu atau SMS. Saya nggak tahu sekarang masih ada SMS nggak, tetapi gunakan WhatsApp dulu. Ya, bahwa menginformasikan dan kalau memang urgent, izin untuk melakukan telepon. Ya, ketika telepon, ya kita langsung meminta maaf bahwa kita tidak bisa mengunjungi secara fisik, secara langsung dikarenakan hal-hal tersebut. Atau banjir, atau hujan, dan lain-lain. Ya, sehingga namanya kepercayaan customer kita terhadap kita tetap terjaga. Ya, baru kemudian kita bicara pendekatan seperti biasa, kemudian baru kita masuk ke transaksi penjualannya. Ya, kalau sudah customer harusnya sudah lebih mudah. Walaupun kita tidak bisa melakukan pengecekan stok atau pemeriksaan stok. Tapi ingat, ini adalah hal urgent, ya, karena yang paling powerful adalah kita ketemu, ya. Kalau saya selalu bilang dengan para tim penjualan bahwa penjualan itu seperti waiting tresno jalaran soko kulino. Yaitu apa? Cinta itu akan tumbuh kalau sering ketemu. Kalau sering ketemu sama customer, ya dia akan tumbuh. Ya bukan cinta dalam artian seperti Romeo and Juliet ya. Tapi cinta itu dia ada keterikatan moral. Ingat ya bahwa kita teknik empati ketika handling objection atau dalam menutup penjualan itu sangat powerful. Yaitu apa? Kita menempatkan diri kita di posisi customer tersebut. Yaitu put yourself on other shoes. Seperti itu. Jadi kalau sudah terbina seperti itu akan lebih mudah kita melakukannya. Ya, intinya adalah kita memanfaatkan menggunakan teknologi. Ya, dengan apa? Dengan teks atau dengan langsung melakukan telepon. Walaupun memang kita ada hambatan, kita tidak bisa explore, tapi paling tidak kita bisa memenuhi dari kunjungannya tadi. Ya, jadilah seorang salesman yang selalu ditunggu oleh customer-nya. Dengan melakukan apa? Dengan permanen journey plan-nya. Yaitu apa? Kunjungannya yang fix setiap hari. Ya, oke? Senin sampai Minggu, jualan lagi. Senin sampai Minggu, jualan lagi.